Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku yang dirahmati Allah, coba bayangkan kita berdiri di depan pusara seorang ibu. Angin sore berhembus pelan, daun-daun bergerak seakan ikut menemani. Kita pandangi nisan itu, dan hati ini terasa penuh. Ada rindu yang sulit terucap. Tanpa sadar, kita mulai bicara pelan, seakan ingin menceritakan kabar tentang kehidupan kita. Tadi saya baru beli mobil, Bu. Anak-anak sehat, alhamdulillah. Tapi tiba-tiba muncul tanya di hati, apakah ibu mendengar? Apakah orang yang sudah meninggal benar-benar bisa mendengarkan ucapan kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman dan dirahmati Allah, ziarah kubur adalah momen yang sering membuat hati kita bercampur aduk. Ada rindu, ada doa, kadang ada juga pertanyaan yang membuat kita bingung. Apa yang sebenarnya harus dilakukan di sana? Apakah hanya sekedar datang dan mendoakan? Ataukah boleh kita bercerita panjang lebar kepada ahli kubur? Dan yang paling besar pertanyaannya, apakah mereka bisa mendengar kita? Nah, pertanyaan ini ternyata bukan hanya kita saja yang pernah merasakannya. Bahkan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat pun pernah bertanya hal yang sama. Mari kita masuk ke dalam sebuah kisah. Saat itu perang Badar telah usai. Tubuh-tubuh kaum Quraisy yang terbunuh dikuburkan ke dalam sebuah sumur. Keesokan harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan berdiri di tepi sumur itu. Beliau lalu memanggil nama-nama mereka satu persatu. Wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, apakah kalian telah menemukan apa yang dijanjikan Rabb kalian itu benar adanya? Sungguh, aku telah menemukan apa yang dijanjikan Tuhanku itu nyata. Mendengar itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkejut. Ya Rasulullah, bagaimana engkau berbicara dengan jasad yang tidak lagi bernyawa? Dan jawaban Rasulullah membuat kita semua merenung. Demi Allah, kalian tidak lebih mendengar daripada mereka. Hanya saja mereka tidak mampu menjawab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, dari sinilah muncul perbedaan pandangan para ulama.
Ada yang memahami bahwa orang mati tidak mendengar sama sekali. Ada pula yang berpendapat mereka bisa mendengar, tapi hanya pada momen tertentu ketika Allah mengizinkan. Pendapat pertama mengatakan orang mati sama sekali tidak bisa mendengar. Dalilnya jelas dari Al-Quran, Quran surat An-Naml ayat 80. Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat menjadikan orang mati mendengar. Kemudian Quran surat Fatir ayat 22. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan engkau tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur mendengar. Pendapat ini dianut oleh Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan mayoritas ulama besar. Namun ada juga pendapat yang lain. Mereka mengatakan mayit bisa mendengar, tapi hanya pada kondisi khusus. Misalnya saat baru dikuburkan. Rasulullah SAW bersabda, Innahu la yasma'u qara'a ni'alihim. Sesungguhnya seorang hamba yang telah dikuburkan, ia mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya Allah memberi izin mendengar hanya sebentar, tidak setiap waktu. Sahabat yang beriman, lalu apakah kita perlu sibuk memperdebatkan apakah orang mati mendengar atau tidak? Sesungguhnya yang terpenting bukan itu. Yang terpenting adalah orang yang meninggal sudah tidak bisa beramal lagi. Rasulullah SAW menegaskan, jika seorang insan mati, terputuslah amalnya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Maka apa yang seharusnya kita lakukan ketika berziarah? Bukan curhat panjang lebar, bukan cerita soal hutang, mobil baru, atau kisah dunia kita, karena itu tidak akan memberi manfaat bagi mereka. Yang diajarkan Nabi hanyalah salam dan doa. Doa yang diajarkan Rasulullah saat ziarah kubur adalah Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Semoga keselamatan atas kalian, wahai penghuni kubur, dari kalangan mukminin dan muslimin. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Hadis riwayat Muslim. Itulah yang bermanfaat, salam dan doa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ziarah kubur adalah pelajaran. Ia mengingatkan kita pada kematian, menundukkan hati kita, dan melatih kita untuk tidak lalai. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Allahumma firlana waliwalidina warhamhum kama rabbana sighara wajma'na bihim fi jannatika al-firdausil a'la. Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil, dan kumpulkanlah kami bersama mereka di surga Firdaus-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita berpisah sahabat, jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar, like, dan bagikan video ini. Semoga semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.